Halo, sahabat channel Lansia Sehat yang saya kasihi. Apa kabar hari ini? Semoga kabar Anda baik, penuh semangat, dan tentu saja diberkati dengan kesehatan yang prima. Saya ingin menyapa Anda dengan tulus, dari hati yang hangat. Mungkin ada di antara Anda yang sedang menonton dari rumah, sambil duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Ada juga yang mungkin menonton dari kamar, berbaring santai sambil menunggu waktu istirahat. Dari manapun Anda menonton, saya ingin tahu, Anda berasal dari daerah mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, atau mungkin dari luar negeri, tempat di mana banyak saudara kita tinggal? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana saja sahabat Lansia Sehat ini berasal. Bagi sahabat yang usianya sudah memasuki 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan ada yang sudah 70 tahun lebih, saya ingin memberikan salam hormat. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencapai usia yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan seperti Anda. Dan bagi sahabat yang mungkin masih berusia 40-an tetapi sudah mulai memikirkan kesehatan tubuh, saya juga mengucapkan selamat datang. Karena menjaga kesehatan tidak mengenal usia, semakin cepat kita memulainya, semakin baik hasilnya untuk masa depan. Sekarang, saya ingin bertanya dengan penuh perhatian, bagaimana kondisi kesehatan Anda hari ini? Apakah tubuh terasa segar? Atau ada keluhan-keluhan kecil seperti nyeri sendi, pusing, atau kelelahan? Jangan khawatir, sahabat Lansia Sehat. Apapun kondisi yang Anda rasakan sekarang, mari kita syukuri. Karena dengan rasa syukur, hati kita menjadi lebih lapang, pikiran lebih tenang, dan semangat untuk sembuh akan semakin kuat. Saya berdoa, semoga Anda yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Semoga jantung Anda berdetak dengan ritme yang teratur dan kuat. Semoga sendi-sendi Anda tetap lentur untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Semoga pikiran Anda tetap jernih untuk mengingat banyak hal indah. Dan semoga hati Anda selalu dipenuhi sukacita. Bagi yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan, semoga Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, mempercepat proses penyembuhan, dan menghapus segala rasa sakit yang dirasakan. Sahabat Lansia Sehat, pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah kuno yang mengatakan, kesehatan adalah harta yang paling berharga? Pepatah ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kebenaran yang sering kita rasakan saat tubuh mulai menua. Uang, jabatan, atau harta benda memang penting, tetapi tanpa kesehatan, semua itu seakan tidak berarti. Itulah sebabnya banyak orang di usia lanjut mulai mencari solusi alami untuk menjaga kesehatannya. Dan hari ini, kita akan membicarakan salah satu solusi alami yang luar biasa, yaitu daun kelor. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar istilah miracle tree atau pohon ajaib. Ya, itulah julukan yang diberikan oleh para peneliti internasional kepada kelor. Pohon ini tumbuh subur di banyak daerah tropis, termasuk di Indonesia. Uniknya, banyak dari kita yang justru menganggap kelor sebagai tanaman biasa, bahkan terkadang dianggap remeh. Padahal, di balik daun kecilnya yang hijau segar, terkandung segudang manfaat yang bisa membantu tubuh kita tetap sehat, pikiran tetap tajam, dan semangat hidup tetap menyala. Bayangkan, sahabat Lansia Sehat, sebuah pohon sederhana yang tumbuh di pekarangan atau kebun desa, ternyata menyimpan nutrisi yang jauh melampaui sayuran hijau lainnya. Dalam setiap lembar daunnya, terdapat vitamin, mineral, protein, hingga antioksidan yang begitu tinggi. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa kelor memiliki kandungan gizi yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan susu, wortel, atau pisang. Menakjubkan, bukan? Saya yakin, banyak dari sahabat yang sedang menonton video ini sering merasa penasaran. Apakah benar ada tanaman yang bisa memberi manfaat besar bagi tubuh dan pikiran sekaligus? Apakah benar kelor bisa membantu mengatasi masalah kesehatan yang sering dikeluhkan oleh lansia, seperti nyeri sendi, darah tinggi, atau daya ingat yang menurun? Jawabannya adalah, ya. Ada bukti medis dan pengalaman nyata dari orang-orang yang sudah membuktikan khasiat kelor dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun sebelum kita masuk ke manfaatnya satu persatu, izinkan saya mengajak Anda untuk memandang topik ini dengan hati yang terbuka. Jangan buru-buru ragu hanya karena kelor terlihat sederhana. Jangan pula berpikir bahwa sesuatu yang ajaib harus datang dari obat mahal atau dari luar negeri. Justru, seringkali yang paling berharga sudah Tuhan sediakan di sekitar kita, tinggal bagaimana kita mau menghargai dan memanfaatkannya. Sahabat Lansia Sehat, coba bayangkan ini. Seorang nenek berusia 70 tahun yang setiap pagi minum teh daun kelor. Dulunya ia sering mengeluh nyeri sendi dan lemas, tetapi setelah beberapa bulan rutin mengonsumsi, ia merasakan perbedaan. Badan terasa lebih ringan, sendi lebih lentur,
bahkan pikirannya terasa lebih segar. Atau seorang bapak yang sudah lama mengalami tekanan darah tinggi, lalu mencoba menambahkan kelor dalam menu sayur bening harian. Setelah beberapa waktu, tekanan darahnya mulai lebih stabil, wajahnya tidak lagi mudah pucat, dan ia bisa tidur lebih nyenyak. Testimoni-testimoni seperti ini bukan sekadar cerita, tetapi sudah banyak diceritakan baik oleh masyarakat maupun didukung penelitian medis. Mengapa ini penting untuk kita bahas bersama? Karena di usia lanjut, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, sistem imun melemah, sendi tidak lagi sekuat dulu, dan pikiran kadang mulai pelupa. Semua ini normal sebagai bagian dari proses penuaan. Tetapi kabar baiknya, dengan bantuan asupan alami yang tepat, kita bisa memperlambat proses tersebut, menjaga tubuh tetap sehat, dan bahkan mengembalikan sebagian vitalitas yang dulu kita rasakan. Nah, disinilah kelor hadir sebagai hadiah alam untuk kita. Sebuah tanaman sederhana, tetapi menyimpan potensi besar. Inilah yang akan kita kupas dalam video ini. 8 manfaat rahasia kelor bagi tubuh dan pikiran menurut dokter. Kita akan membahas kandungannya yang luar biasa, manfaat nyata untuk kesehatan tulang, jantung, otak, sistem imun, hingga pencernaan, dan tentu saja bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman dan efektif. Saya tahu, banyak dari sahabat channel Lansia Sehat yang menonton bukan hanya untuk sekadar tahu, tetapi juga ingin mempraktikannya. Itu sebabnya saya akan menyajikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai dengan contoh nyata, serta penjelasan medis dari para ahli. Dengan begitu, Anda bisa langsung menerapkannya di rumah tanpa ragu. Sebelum kita melanjutkan ke bab berikutnya, saya ingin mengajak Anda untuk menyiapkan hati dan pikiran dengan penuh semangat. Bayangkan jika setiap manfaat kelor ini bisa Anda rasakan sendiri. Tubuh lebih segar, pikiran lebih tajam, tidur lebih nyenyak, dan hidup terasa lebih ringan. Bukankah itu anugerah yang luar biasa? Maka dari itu, mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama. Di bab berikutnya, kita akan mulai membongkar rahasia pertama dari kelor, yaitu kandungan nutrisi lengkap yang ada di dalamnya. Dengan memahami kandungannya, kita akan lebih yakin mengapa kelor disebut sebagai pohon ajaib yang sangat bermanfaat, terutama bagi kita para sahabat lansia sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab sebelumnya kita berbincang hangat tentang pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut serta sedikit pengantar mengenai kelor, sekarang kita akan masuk lebih dalam untuk mengenal kandungan nutrisi dari daun kelor. Mengapa penting memulainya dari kandungan? Karena dengan memahami apa saja zat gizi yang terkandung di dalamnya, kita bisa lebih percaya dan yakin bahwa manfaat yang akan dibahas nanti bukan sekadar mitos atau cerita turun-temurun, melainkan benar-benar ada dasar ilmiahnya. Banyak orang mungkin melihat kelor hanya sebagai daun kecil berwarna hijau yang tumbuh liar di pekarangan atau pinggir jalan. Namun, tahukah Anda? Di balik kesederhanaan bentuknya, kelor menyimpan kekuatan nutrisi yang luar biasa. Tidak heran jika para peneliti menyebutnya sebagai superfood, sejajar dengan spirulina, chia seed, atau bahkan ginseng. Bedanya, kelor jauh lebih mudah ditemukan, lebih murah, dan bisa ditanam di halaman rumah. Mari kita lihat satu persatu kandungan nutrisi yang membuat kelor begitu istimewa. 1. Vitamin A untuk penglihatan dan kekebalan tubuh. Daun kelor kaya akan vitamin A atau beta-karoten. Menurut data penelitian, kandungan vitamin A dalam 100 gram daun kelor segar bisa mencapai lebih tinggi dibanding wortel. Manfaat untuk lansia. Menjaga kesehatan mata agar tidak cepat mengalami penurunan fungsi penglihatan seperti rabun senja atau katarak. Vitamin A juga sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih kuat melawan infeksi. Bayangkan sahabat lansia sehat, dengan hanya menambahkan daun kelor ke dalam sayur bening, Anda sudah membantu mata tetap sehat dan daya tahan tubuh lebih kuat tanpa perlu suplemen mahal. 2. Vitamin C untuk daya tahan dan regenerasi sel. Kelor juga mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Bahkan, ada yang menyebut kandungan vitamin C pada daun kelor 7 kali lebih banyak dibanding jeruk. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang melawan radikal bebas, penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif. Membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga kulit tetap segar. Bagi lansia, vitamin C juga membantu penyerapan zat besi agar tidak mudah lemas atau anemia. Dengan rutin mengonsumsi kelor, tubuh akan lebih tahan terhadap serangan flu, batuk, dan infeksi ringan lainnya yang sering mengganggu di usia lanjut. 3. Vitamin E untuk kesehatan kulit dan saraf. Vitamin E dalam kelor bekerja sebagai pelindung sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Membantu menjaga elastisitas kulit, sehingga kulit tidak cepat keriput. Melindungi fungsi saraf,
sehingga daya ingat tetap terjaga. Menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Banyak orang tua khawatir kehilangan daya ingat seiring bertambahnya usia. Dengan mengonsumsi kelor, setidaknya kita memberikan perlindungan alami bagi otak dan saraf. 4. Protein nabati yang lengkap. Jarang sekali ada tumbuhan yang memiliki protein lengkap dengan asam amino esensial, tetapi kelor memilikinya. Protein dalam kelor membantu memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot, dan meningkatkan energi. Bagi lansia yang sering merasa lemas atau otot mulai mengendur, tambahan protein nabati ini sangat berharga. Protein juga membantu menyeimbangkan kadar gula darah. Menariknya, kandungan protein dalam daun kelor bisa setara dengan telur atau susu, sehingga sangat cocok bagi lansia yang memiliki pantangan konsumsi hewani. 5. Kalsium untuk tulang dan gigi. Daun kelor mengandung kalsium dalam jumlah tinggi, bahkan 4 kali lebih banyak dari susu sapi. Sangat bermanfaat bagi lansia untuk mencegah osteoporosis dan pengeroposan tulang. Membantu gigi tetap kuat dan mencegah kerusakan pada persendian. Dengan konsumsi kelor secara rutin, kita bisa menjaga tulang tetap kokoh meskipun usia terus bertambah. 6. Zat besi untuk energi dan darah. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, yang ditandai dengan tubuh lemas, pucat, dan mudah pusing. Kelor mengandung zat besi yang mudah diserap tubuh. Bagi lansia, ini penting untuk menjaga agar tetap berenergi sepanjang hari. Dengan tambahan vitamin C di dalam kelor, penyerapan zat besi menjadi lebih optimal. Itu sebabnya, banyak orang yang rutin minum air rebusan kelor merasa tubuhnya lebih segar dan tidak mudah lelah. 7. Magnesium dan kalium untuk jantung sehat. Magnesium dan kalium berperan penting dalam mengatur tekanan darah dan fungsi otot jantung. Kalium dalam kelor lebih tinggi dibanding pisang, yang selama ini dikenal sebagai buah penyuplai kalium terbaik. Magnesium membantu menjaga irama jantung tetap stabil. Bagi sahabat lansia sehat yang memiliki riwayat hipertensi atau gangguan jantung, kandungan ini menjadi kabar gembira. 8. Antioksidan tinggi, flavonoid dan polifenol. Inilah yang membuat kelor disebut sebagai superfood. Daun kelor mengandung berbagai antioksidan kuat seperti quercetin, klorofil, flavonoid, dan polifenol. Berfungsi melawan radikal bebas yang merusak sel tubuh. Menurunkan risiko kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Membantu memperlambat proses penuaan alami. Radikal bebas ibarat karat yang merusak tubuh dari dalam. Dengan mengonsumsi kelor, kita seperti memberi lapisan pelindung agar tubuh tetap awet muda lebih lama. 9. Serat tinggi untuk pencernaan sehat. Serat dalam kelor membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Sangat penting bagi lansia yang sering mengalami masalah buang air besar tidak teratur. Serat juga membantu menurunkan kadar kolesterol. Maka tak heran, banyak orang yang merasa lebih ringan dan segar setelah rutin mengonsumsi daun kelor. Perbandingan kelor dengan bahan makanan lain. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bandingkan. Vitamin A kelor lebih tinggi dari wortel. Vitamin C kelor lebih tinggi dari jeruk. Kalsium kelor lebih tinggi dari susu. Kalium kelor lebih tinggi dari pisang. Protein kelor setara dengan telur. Dengan fakta ini, sahabat lansia sehat tentu semakin yakin bahwa kelor memang istimewa. Mengapa kandungan ini penting bagi lansia? Di usia lanjut, tubuh cenderung mengalami penurunan fungsi. Tulang rapuh, daya ingat melemah, sistem imun menurun, dan metabolisme melambat. Nutrisi dalam kelor hadir sebagai solusi alami. Vitamin dan mineral menjaga fungsi organ. Antioksidan melawan penuaan dan penyakit. Protein menjaga otot tetap kuat. Serat melancarkan pencernaan. Dengan begitu, kelor dapat membantu lansia tetap aktif, sehat, dan bugar meski usia terus bertambah. Testimoni singkat tentang kandungan kelor. Seorang ibu berusia 65 tahun di Yogyakarta bercerita bahwa dulu ia sering merasa cepat lelah dan sulit tidur. Setelah rutin minum teh kelor, ia merasa tubuhnya lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tidak mudah terkena flu. Seorang bapak di Nusa Tenggara Timur yang rajin menanam kelor di pekarangan juga mengatakan bahwa sejak mengonsumsi kelor, tekanan darahnya lebih stabil. Pengalaman-pengalaman seperti ini menegaskan bahwa kandungan nutrisi kelor memang nyata terasa manfaatnya bagi tubuh. Nah, sahabat lansia sehat, setelah kita memahami betapa lengkap dan luar biasanya kandungan nutrisi dalam kelor, tentu pertanyaan berikutnya adalah, manfaat apa saja yang bisa kita rasakan dari semua nutrisi itu? Di bab selanjutnya, kita akan membahas manfaat pertama yang sangat penting bagi lansia,
yaitu bagaimana kelor menjaga kesehatan tulang dan sendi, sehingga tetap bisa bergerak aktif tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal betapa lengkapnya kandungan nutrisi daun kelor, sekarang mari kita bahas salah satu manfaat yang paling dibutuhkan oleh lansia, yaitu kesehatan tulang dan sendi. Mengapa topik ini penting? Karena seiring bertambahnya usia, tulang kita mengalami proses alami yang disebut degenerasi. Mineral dalam tulang berkurang, kepadatan menurun, dan sendi pun tidak lagi sekuat dulu. Akibatnya, banyak lansia mengalami keluhan seperti nyeri lutut, kaku di persendian, sulit berdiri lama, hingga risiko patah tulang yang lebih tinggi. Nah, kabar baiknya, daun kelor ternyata menyimpan solusi alami untuk masalah ini. Dengan kandungan kalsium, fosfor, magnesium, serta antioksidan yang melimpah, kelor dapat membantu memperkuat tulang, menjaga elastisitas sendi, dan memperlambat proses pengeroposan. Mari kita kupas satu persatu dengan bahasa yang sederhana. 1. Kalsium tinggi untuk mencegah osteoporosis. Sahabat lansia sehat, kita tahu bahwa kalsium adalah mineral utama pembentuk tulang. Tanpa cukup kalsium, tulang akan menjadi rapuh seperti kayu tua yang mudah patah. Daun kelor mengandung kalsium 4 kali lebih banyak dibanding susu sapi. Bayangkan, 1 mangkuk sayur bening kelor bisa memberikan asupan kalsium yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Bagi lansia, kebutuhan kalsium harian lebih tinggi karena tubuh sudah tidak seefektif dulu dalam menyerap mineral dari makanan. Dengan rutin mengonsumsi kelor, kita membantu tulang tetap kuat meskipun usia terus bertambah. Osteoporosis, penyakit pengeroposan tulang yang sangat sering menyerang lansia, bisa diperlambat bahkan dicegah. 2. Fosfor untuk kekuatan struktural tulang. Selain kalsium, kelor juga kaya akan fosfor. Mineral ini bekerja sama dengan kalsium dalam membentuk struktur tulang yang padat dan kuat. Jika kalsium adalah batu bata, maka fosfor adalah semen yang merekatkannya. Tanpa fosfor, kalsium tidak bisa membentuk tulang dengan sempurna. Itu sebabnya, kombinasi kalsium dan fosfor dalam kelor sangat bermanfaat untuk menjaga kepadatan tulang lansia. 3. Magnesium untuk elastisitas sendi. Banyak lansia mengeluh lutut kaku, sulit jongkok, atau tidak bisa bergerak bebas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya magnesium. Magnesium dalam kelor berfungsi menjaga elastisitas otot dan sendi, membantu mengurangi kram otot yang sering muncul di malam hari, menjaga keseimbangan mineral lain agar tidak menumpuk dan menyebabkan nyeri. Dengan magnesium yang cukup, sendi akan lebih lentur, sehingga aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. 4. Antioksidan untuk melawan radang sendi. Selain mineral, kelor juga kaya antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Bagi lansia yang sering menderita radang sendi atau osteoartritis, antioksidan ini sangat membantu. Mengurangi peradangan di sekitar sendi, menghambat kerusakan jaringan tulang rawan, membantu mengurangi rasa nyeri secara alami. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi rutin kelor dapat menurunkan kadar peradangan dalam tubuh. Dengan kata lain, kelor bekerja sebagai obat anti radang alami tanpa efek samping obat kimia. 5. Protein untuk regenerasi jaringan. Jangan lupakan bahwa kelor juga kaya akan protein nabati dengan asam amino lengkap. Protein ini membantu memperbaiki jaringan otot yang menopang sendi, membantu tubuh memproduksi kolagen, yaitu zat penting yang menjaga persendian tetap lentur. Dengan kombinasi mineral, antioksidan, dan protein, kelor seakan memberikan paket lengkap untuk kesehatan tulang dan sendi. 6. Testimoni nyata dari lansia. Mari kita dengarkan beberapa pengalaman nyata. Ibu Rini, 68 tahun, dari Jawa Tengah. Ia dulunya sering mengeluh nyeri lutut ketika naik tangga. Setelah disarankan oleh anaknya untuk rutin minum teh kelor, kini lututnya lebih ringan. Ia bisa kembali beraktivitas di kebun tanpa banyak keluhan. Pak Budi, 72 tahun, dari Sulawesi Selatan. Ia sudah lama mengalami osteoporosis ringan. Dokter menyarankan tetap mengonsumsi suplemen kalsium, tapi ia menambahkan daun kelor dalam menu sayurnya. Setelah beberapa bulan, ia merasa lebih bertenaga dan tulangnya tidak mudah sakit. Seorang nenek di Flores, NTT. Di daerahnya, kelor sudah menjadi makanan sehari-hari. Ia masih kuat berjalan jauh meski usianya sudah lebih dari 75 tahun. Banyak peneliti yang datang ke sana percaya bahwa kebiasaan makan kelor berperan besar dalam ketahanan fisik masyarakat setempat. Testimoni ini mengingatkan kita bahwa khasiat kelor bukan sekadar teori, tetapi nyata dirasakan banyak orang.
7. Penjelasan medis singkat. Dokter menjelaskan bahwa osteoporosis pada lansia terjadi karena kepadatan tulang menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 50. Jika tidak dicegah, risiko patah tulang semakin tinggi. Dengan adanya kalsium, fosfor, dan magnesium dari kelor, proses kehilangan massa tulang dapat diperlambat. Selain itu, radang sendi yang umum pada lansia terjadi akibat peradangan kronis. Antioksidan dalam kelor membantu melawan radikal bebas yang memicu peradangan tersebut. Hasilnya, nyeri berkurang dan sendi lebih fleksibel. 8 cara sederhana mengonsumsi kelor untuk tulang dan sendi. Bagaimana cara terbaik agar manfaat ini bisa dirasakan? Sayur bening kelor. Daun kelor segar direbus sebentar bersama jagung atau labu. Teh kelor. Daun kelor kering diseduh dengan air panas, diminum setiap pagi. Bubuk kelor. Bisa ditambahkan ke dalam jus atau taburan makanan. Tips penting, jangan merebus kelor terlalu lama agar kandungan nutrisinya tidak hilang. 9. Dampak jangka panjang bagi lansia. Bayangkan sahabat lansia sehat, jika kita rutin mengonsumsi kelor sejak dini, tulang akan tetap kuat, sendi tetap lentur, dan kita bisa tetap aktif beraktivitas meski usia semakin bertambah. Kita bisa tetap berjalan-jalan dengan cucu, berkebun, atau sekadar naik turun tangga tanpa keluhan yang berarti. Inilah salah satu kunci agar hidup di usia senja tetap bahagia. Nah, setelah kita memahami manfaat kelor untuk tulang dan sendi, tentu kita sadar bahwa kesehatan tubuh bukan hanya soal bisa bergerak, tapi juga soal menjaga organ vital lain, terutama jantung. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kelor berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah, dua hal yang sangat menentukan kualitas hidup lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana kelor menjaga kesehatan tulang dan sendi, sekarang mari kita beralih ke organ yang paling vital dalam tubuh kita, jantung. Jantung adalah mesin utama kehidupan. Ia berdetak tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh dari kita lahir hingga akhir hayat. Bayangkan, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Tidak ada mesin buatan manusia yang bisa bekerja tanpa henti selama puluhan tahun, kecuali jantung yang Tuhan anugerahkan pada kita. Namun, seiring bertambahnya usia, jantung pun mengalami penurunan fungsi. Dinding pembuluh darah bisa menebal, elastisitasnya berkurang, dan tekanan darah sering naik turun. Tak jarang banyak sahabat lansia sehat mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau masalah kardiovaskular lainnya. Jika tidak dijaga, hal ini bisa berujung pada stroke atau serangan jantung yang merupakan penyebab utama kematian pada usia lanjut. Lalu, disinilah kelor hadir sebagai sahabat alami bagi jantung kita. Kandungan nutrisi dalam kelor, mulai dari kalium, magnesium, serat, hingga antioksidan, semuanya bekerja sama untuk menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan tekanan darah. Mari kita kupas satu persatu. 1. Kalium tinggi untuk menurunkan tekanan darah. Sahabat lansia sehat, salah satu faktor terbesar penyebab hipertensi adalah tingginya kadar natrium, garam, dalam tubuh. Natrium ini membuat pembuluh darah menyempit, sehingga tekanan darah naik. Nah, kalium bekerja sebagai penyeimbang alami bagi natrium. Daun kelor mengandung kalium lebih tinggi daripada pisang. Kalium membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar. Efeknya, tekanan darah bisa turun secara alami tanpa harus bergantung penuh pada obat kimia. Itulah sebabnya banyak dokter menyarankan lansia dengan hipertensi untuk menambahkan makanan kaya kalium, salah satunya kelor. 2. Magnesium untuk irama jantung yang stabil. Jantung kita berdetak karena adanya sinyal listrik yang diatur oleh mineral seperti magnesium. Kekurangan magnesium bisa membuat detak jantung tidak teratur atau muncul rasa berdebar. Magnesium dalam kelor membantu menjaga ritme jantung tetap stabil. Selain itu, magnesium juga bekerja sama dengan kalsium dalam mengontrol kontraksi otot jantung. Dengan asupan magnesium dari kelor, risiko gangguan irama jantung, aritmia, bisa ditekan. 3. Serat tinggi untuk menurunkan kolesterol. Kolesterol jahat, LDL, adalah musuh besar jantung. Jika terlalu tinggi, ia akan menempel di dinding pembuluh darah, menyebabkan penyempitan dan penyumbatan. Daun kelor kaya serat larut yang bisa menyerap kolesterol jahat dalam darah. Serat ini kemudian membantu membuang kolesterol melalui sistem pencernaan. Hasilnya, kadar kolesterol lebih terkontrol, risiko penyakit jantung koroner menurun. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor mampu menurunkan kadar kolesterol pada hewan percobaan
dan hasil serupa juga dirasakan oleh manusia yang rutin mengonsumsinya. 4. Antioksidan untuk melindungi pembuluh darah. Pembuluh darah bisa rusak akibat serangan radikal bebas. Kerusakan ini membuat pembuluh darah kaku dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Kelor mengandung antioksidan kuat seperti quercetin dan polifenol. Zat ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan menjaga elastisitasnya. Dengan pembuluh darah yang sehat, jantung bekerja lebih ringan, tekanan darah pun stabil. Antioksidan ibarat perisai yang melindungi jantung kita dari serangan yang tidak terlihat. 5. Zat besi untuk darah yang sehat. Zat besi dalam kelor membantu tubuh memproduksi hemoglobin, yaitu protein pembawa oksigen dalam darah. Dengan hemoglobin yang cukup, jantung tidak perlu bekerja ekstra keras untuk mengedarkan oksigen. Darah yang kaya oksigen membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Bagi lansia yang sering merasa cepat lelah atau pucat, zat besi dari kelor bisa menjadi penolong alami. 6. Studi medis tentang kelor dan kesehatan jantung. Beberapa penelitian medis mendukung manfaat kelor bagi jantung. Sebuah studi di Journal of Food Science and Technology menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor menurunkan kolesterol total, LDL, serta trigliserida pada hewan percobaan. Penelitian lain menemukan bahwa senyawa quercetin dalam kelor berperan besar dalam menurunkan tekanan darah. Ada pula bukti bahwa kelor bisa meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, yang berfungsi melindungi jantung dari penyumbatan. Dengan bukti ini, semakin jelas bahwa kelor bukan hanya cerita rakyat, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. 7. Testimoni nyata dari lansia. Mari kita dengarkan kisah nyata. Pak Sumarno, 66 tahun, dari Jawa Timur. Ia sudah lama menderita hipertensi dan harus minum obat setiap hari. Setelah anaknya mengenalkan teh kelor, ia mencoba meminumnya setiap pagi. Setelah beberapa bulan, tekanan darahnya lebih stabil, dan dosis obatnya bisa dikurangi sesuai anjuran dokter. Ibu Lina, 70 tahun, dari Sumatera Barat. Ia sering mengeluh dada berdebar dan cepat lelah. Setelah rutin mengonsumsi sayur kelor, ia merasa lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan jantungnya tidak lagi sering berdebar. Seorang nenek di Nusa Tenggara Timur. Di sana, kelor sudah menjadi bagian dari makanan harian. Meski usia sudah 80 tahun, ia masih sanggup berjalan jauh ke kebun setiap hari. Para peneliti percaya, salah satu rahasianya adalah konsumsi kelor yang tinggi. Testimoni ini membuktikan bahwa kelor benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar teori. 8 cara mengonsumsi kelor untuk jantung sehat. Bagaimana cara terbaik agar manfaat kelor bisa kita rasakan untuk jantung? Teh daun kelor. Ambil daun kelor kering, seduh dengan air panas, minum pagi atau sore. Sayur bening kelor. Campur daun kelor segar dengan jagung manis atau labu. Rasanya segar dan menyehatkan. Bubuk kelor. Bisa ditaburkan pada jus atau makanan harian. Kuncinya adalah rutin. Manfaat kelor tidak dirasakan dalam 1 atau 2 kali konsumsi, tetapi dengan kebiasaan jangka panjang. 9. Dampak jangka panjang bagi lansia. Bayangkan sahabat lansia sehat. Jika tekanan darah kita stabil, jantung berdetak teratur, dan pembuluh darah tetap elastis, maka hidup di usia senja akan terasa lebih ringan. Kita bisa tetap berjalan bersama cucu, beraktivitas tanpa rasa pusing atau sesak, dan tidur lebih nyenyak tanpa rasa khawatir. Itulah impian setiap lansia, hidup dengan tenang, sehat, dan penuh energi, tanpa dibebani oleh penyakit jantung atau hipertensi. Nah, sahabat lansia sehat, setelah memahami betapa besar peran kelor dalam menjaga jantung dan tekanan darah, mari kita melangkah lebih jauh. Jantung yang sehat akan mengalirkan darah dengan baik ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Dan di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kelor juga berperan penting dalam menjaga kesehatan otak dan pikiran, agar daya ingat tetap tajam dan risiko pikun bisa diminimalkan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana kelor bermanfaat untuk jantung dan tekanan darah, sekarang mari kita arahkan perhatian ke organ lain yang tidak kalah penting, yaitu otak. Jika jantung adalah mesin pemompa kehidupan, maka otak adalah pusat kendali seluruh aktivitas tubuh. Otaklah yang membuat kita bisa berpikir, mengingat, berbicara, mengambil keputusan, bahkan merasakan emosi seperti bahagia, sedih, atau cemas. Namun, seiring bertambahnya usia, otak juga mengalami perubahan. Banyak sahabat lansia sehat mulai mengeluh lupa menaruh kunci, sulit mengingat nama orang, atau bahkan bingung saat melakukan hal-hal sederhana. Kondisi ini bisa disebut penurunan kognitif ringan. Jika dibiarkan,
bisa berkembang menjadi pikun atau bahkan penyakit Alzheimer. Selain itu, stres, cemas, dan kualitas tidur yang buruk juga kerap menghantui pikiran para lansia. Kabar baiknya, daun kelor ternyata memiliki kandungan yang luar biasa untuk menjaga kesehatan otak. Mulai dari vitamin B kompleks, zat besi, antioksidan, hingga asam amino esensial, semuanya bekerja untuk mendukung fungsi otak agar tetap optimal. Mari kita bahas satu persatu. 1. Vitamin B kompleks untuk fungsi saraf. Sahabat lansia sehat, otak kita bekerja karena adanya jaringan saraf yang saling terhubung. Vitamin B kompleks, terutama vitamin B6, B12, dan folat, berperan penting dalam menjaga fungsi saraf ini. Vitamin B6 membantu produksi neurotransmitter, yaitu zat kimia otak yang memengaruhi suasana hati dan daya ingat. Vitamin B12 sangat penting untuk melindungi sel saraf dari kerusakan. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan pikiran sering linglung dan tubuh mudah lelah. Folat membantu pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke otak. Daun kelor mengandung vitamin B kompleks dalam jumlah yang baik, sehingga bisa menjadi penopang alami kesehatan saraf bagi lansia. 2. Zat besi untuk suplai oksigen ke otak. Otak membutuhkan oksigen untuk bisa bekerja dengan baik. Kekurangan oksigen sedikit saja bisa membuat kita cepat lelah, pusing, atau sulit konsentrasi. Zat besi dalam kelor membantu tubuh memproduksi hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh jaringan, termasuk otak. Bagi lansia yang sering merasa pusing atau cepat lelah, zat besi dalam kelor bisa membantu menambah energi. Suplai oksigen yang lancar ke otak membuat kita lebih fokus dan daya ingat tetap tajam. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa lebih segar dan pikirannya lebih ringan setelah rutin minum teh kelor. 3. Antioksidan untuk melindungi sel otak. Salah satu penyebab utama penuaan otak adalah radikal bebas, yaitu molekul berbahaya yang merusak sel. Radikal bebas bisa berasal dari polusi, makanan tidak sehat, atau stres. Daun kelor kaya antioksidan seperti quercetin, klorofil, dan polifenol yang bekerja melawan radikal bebas. Antioksidan ini melindungi sel otak dari kerusakan, membantu memperlambat penurunan daya ingat, menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Dengan kata lain, konsumsi rutin kelor bisa menjadi tameng alami bagi otak kita. 4. Asam amino untuk produksi hormon bahagia. Selain nutrisi, kelor juga mengandung asam amino esensial. Salah satunya adalah triptofan. Triptofan ini membantu tubuh memproduksi serotonin, yaitu hormon yang membuat kita merasa bahagia dan tenang. Lansia yang sering merasa cemas atau murung bisa terbantu dengan konsumsi kelor. Hormon serotonin juga berperan penting dalam mengatur kualitas tidur. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa lebih rileks dan tidur lebih nyenyak setelah rutin mengonsumsi kelor. 5. Klorofil untuk detoks otak. Kelor mengandung klorofil dalam jumlah tinggi. Selain dikenal sebagai pembersih darah, klorofil juga membantu detoksifikasi otak dari zat-zat berbahaya. Dengan tubuh yang lebih bersih dari racun, otak bisa bekerja lebih jernih. Pikiran terasa lebih ringan, konsentrasi lebih tajam. Detoks otak ini penting karena seiring usia, kemampuan tubuh untuk membuang racun alami cenderung berkurang. 6. Testimoni nyata tentang kelor dan otak. Mari kita dengarkan pengalaman nyata. Ibu Ratna, 64 tahun, dari Bandung. Ia sering mengeluh lupa hal-hal kecil dan sulit tidur di malam hari. Setelah rutin minum teh kelor, ia merasa pikirannya lebih jernih dan tidurnya lebih nyenyak. Pak Hasan, 70 tahun, dari Makassar. Ia sering cemas dan mudah marah. Setelah menambahkan bubuk kelor ke dalam jus hariannya, ia merasa lebih tenang, suasana hatinya stabil, dan jarang merasa tegang. Seorang nenek di NTT. Karena kelor sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari, meski usianya 80 tahun lebih, ia masih mampu mengingat nama cucu-cucunya dengan jelas dan aktif bercerita tanpa tersendat. Testimoni ini menunjukkan betapa besar peran kelor dalam menjaga pikiran tetap segar. 7. Penjelasan medis singkat. Dokter menjelaskan bahwa penurunan fungsi otak pada lansia erat kaitannya dengan peradangan kronis dan stres oksidatif. Antioksidan dari kelor melawan keduanya. Sementara itu, vitamin B kompleks dan zat besi memastikan otak mendapat nutrisi cukup untuk tetap bekerja optimal. Dengan asupan kelor yang rutin, risiko pikun dan depresi bisa ditekan. Bahkan, beberapa penelitian awal menunjukkan potensi kelor untuk membantu penderita Alzheimer. 8 cara mengonsumsi kelor untuk kesehatan otak.
Ada beberapa cara mudah agar kelor bisa menjadi bagian dari rutinitas harian. Teh kelor hangat diminum sebelum tidur, membantu relaksasi pikiran. Sayur bening kelor saat makan siang, agar nutrisi terserap maksimal. Bubuk kelor ditaburkan ke dalam jus buah atau smoothie pagi. Kuncinya adalah konsistensi. Manfaat kelor untuk otak baru akan terasa jika dikonsumsi rutin dalam jangka panjang. 9. Dampak jangka panjang bagi lansia. Bayangkan sahabat lansia sehat, betapa indahnya jika di usia senja kita tetap bisa mengingat nama anak dan cucu, bercerita tentang masa muda dengan lancar, dan tetap bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Semua itu mungkin diraih dengan menjaga kesehatan otak sejak dini, salah satunya dengan bantuan kelor. Dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan tidur yang nyenyak, hidup di usia senja akan terasa lebih damai dan membahagiakan. Nah, setelah kita melihat bagaimana kelor bisa menjaga kesehatan otak dan pikiran, tentu kita sadar bahwa semua itu tidak akan sempurna tanpa sistem pertahanan tubuh yang kuat. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kelor mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga sahabat lansia sehat tidak mudah sakit dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh energi. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Sistem pertahanan tubuh yang dulunya kokoh, kini mulai melemah. Itulah sebabnya, banyak lansia yang lebih mudah terserang flu, batuk, infeksi kulit, bahkan penyakit yang lebih serius. Kadang hanya karena kelelahan sedikit saja, tubuh langsung jatuh sakit. Namun, kabar baiknya, alam telah menyediakan kelor sebagai perisai alami untuk sistem imun. Kandungan vitamin, mineral, serta antioksidan dalam kelor bekerja bersama-sama membentuk benteng pertahanan tubuh. Dengan mengonsumsi kelor secara rutin, kita bisa menjaga tubuh agar tetap kuat melawan virus, bakteri, dan penyakit lain yang mengintai. Mari kita lihat bagaimana kelor bekerja menjaga kekebalan tubuh kita. 1. Vitamin C tinggi sebagai senjata utama. Vitamin C dikenal sebagai vitamin penjaga imun. Dalam kelor, kandungan vitamin C sangat melimpah, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Vitamin C membantu tubuh memproduksi sel darah putih, yaitu pasukan utama melawan infeksi. Membantu mempercepat penyembuhan luka dan memperbaiki jaringan yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap flu dan penyakit pernapasan. Bagi lansia yang sering merasa cepat sakit, vitamin C dari kelor bisa menjadi penolong alami. 2. Zat besi untuk energi dan ketahanan. Sahabat lansia sehat, anemia atau kekurangan darah sering membuat tubuh lemas dan mudah sakit. Zat besi dalam kelor membantu pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tubuh yang cukup oksigen lebih kuat melawan penyakit. Lansia yang cukup zat besi tidak mudah lelah dan bisa tetap beraktivitas. Dengan kombinasi vitamin C dan zat besi, penyerapan nutrisi semakin optimal, sehingga imun tubuh makin kuat. 3. Vitamin A untuk pertahanan selaput lendir. Vitamin A dalam kelor juga penting bagi kekebalan tubuh. Ia menjaga kesehatan selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Selaput lendir yang sehat mencegah virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Membantu menjaga kesehatan kulit, yang juga merupakan garis pertahanan pertama tubuh. Bagi lansia, ini penting sekali, karena kulit dan organ pernapasan sering melemah seiring usia. 4. Antioksidan melawan radikal bebas. Radikal bebas bukan hanya merusak sel otak atau jantung, tetapi juga melemahkan sistem imun. Antioksidan dalam kelor, seperti quercetin dan polifenol, bekerja menetralkan radikal bebas. Dengan begitu, sel imun bisa tetap bekerja optimal tanpa terganggu. Hasilnya, tubuh lebih tahan terhadap penyakit kronis maupun infeksi ringan. Kelor ibarat perisai yang melindungi pasukan imun kita dari serangan musuh yang tak terlihat. 5. Protein untuk produksi antibodi. Antibodi adalah zat yang diproduksi tubuh untuk melawan penyakit. Untuk membuat antibodi, tubuh membutuhkan protein. Kelor mengandung protein nabati lengkap dengan asam amino esensial, membantu tubuh memproduksi antibodi lebih banyak. Hasilnya, tubuh lebih cepat melawan infeksi yang masuk. Bagi lansia yang kadang sulit mendapatkan protein dari daging atau ikan, kelor bisa menjadi alternatif yang sangat baik. 6. Testimoni nyata tentang kelor dan imunitas. Mari kita dengarkan pengalaman nyata. Ibu Sri, 62 tahun, dari Yogyakarta. Ia sering terkena flu ketika musim hujan. Setelah rutin minum teh kelor, ia merasa tubuhnya lebih kebal. Flu yang biasanya datang setiap bulan, kini hanya sesekali. Pak Ahmad,
70 tahun, dari Surabaya. Ia pernah dirawat karena infeksi saluran pernapasan. Setelah sembuh, ia rutin menambahkan kelor dalam masakan. Hasilnya, ia jarang sakit lagi dan tubuhnya lebih kuat. Seorang nenek di Nusa Tenggara Timur. Di daerahnya, kelor dimakan hampir setiap hari. Hasilnya, para lansia di sana tetap bugar, jarang sakit meski usia sudah lanjut. Banyak peneliti percaya, imunitas mereka terjaga karena konsumsi kelor. Pengalaman ini menegaskan bahwa kelor memang bekerja nyata meningkatkan daya tahan tubuh. 7. Penjelasan medis. Dokter menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, produksi sel imun menurun. Akibatnya, lansia lebih rentan terkena penyakit. Nutrisi dalam kelor, vitamin C, vitamin A, zat besi, dan antioksidan bekerja menstimulasi sistem imun agar tetap aktif. Kelor juga membantu mengurangi peradangan yang sering melemahkan imun. Dengan demikian, tubuh lansia bisa tetap bertahan melawan penyakit tanpa harus bergantung penuh pada obat-obatan. 8. Cara konsumsi kelor untuk imunitas. Bagaimana cara terbaik agar kelor bermanfaat untuk imun? Teh kelor hangat. Diminum pagi hari untuk menyegarkan tubuh. Sayur bening kelor. Dimakan bersama keluarga agar semua anggota keluarga sehat. Bubuk kelor. Bisa ditambahkan ke dalam jus atau sup. Kuncinya adalah rutin. Dengan konsumsi teratur, imun tubuh akan semakin kuat. 9. Dampak jangka panjang bagi lansia. Bayangkan sahabat lansia sehat. Jika tubuh kita tidak mudah sakit, betapa damainya hidup ini. Kita bisa tetap berkumpul dengan cucu tanpa takut menularkan penyakit. Kita bisa tetap berjalan-jalan, berkebun, atau menghadiri acara keluarga tanpa khawatir jatuh sakit. Itulah impian setiap lansia, menjalani hari tua dengan tubuh yang kuat, pikiran yang tenang, dan hati yang gembira. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kelor mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh, mari kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Tubuh yang sehat juga butuh pencernaan yang baik. Di bab 7, kita akan membahas bagaimana kelor membantu melancarkan pencernaan dan detoksifikasi tubuh, sehingga tubuh semakin bersih dan bugar. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh yang sehat tidak hanya ditentukan oleh tulang yang kuat, jantung yang sehat, atau daya tahan tubuh yang prima, tetapi juga oleh sistem pencernaan yang baik. Pencernaan ibarat pintu gerbang bagi kesehatan kita. Dari sinilah semua nutrisi masuk dan diserap. Jika pencernaan terganggu, nutrisi dari makanan tidak bisa terserap dengan optimal. Akibatnya, tubuh mudah lemas, imun melemah, bahkan berbagai penyakit bisa muncul. Seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan lansia cenderung menurun. Banyak sahabat channel Lansia Sehat mungkin sering mengalami masalah seperti susah buang air besar, sembelit, perut kembung, asam lambung naik, atau rasa tidak nyaman setelah makan. Hal ini wajar, karena produksi enzim pencernaan berkurang, otot usus melemah, dan kebiasaan makan kadang kurang terjaga. Namun, kabar baiknya, kelor hadir sebagai sahabat alami yang membantu melancarkan pencernaan sekaligus mendukung proses detoksifikasi tubuh. Mari kita bahas satu persatu manfaat kelor untuk pencernaan dan detoks. 1. Serat tinggi untuk melancarkan buang air besar. Salah satu kandungan utama dalam kelor adalah serat, terutama serat larut. Serat ini membantu memperlancar pergerakan usus, mencegah sembelit, yang sering menjadi masalah besar bagi lansia. Membuat buang air besar lebih teratur dan terasa ringan. Dengan pencernaan yang lancar, tubuh tidak lagi menumpuk racun atau sisa makanan dalam usus. 2. Membantu menyeimbangkan mikroflora usus. Di dalam usus kita terdapat miliaran bakteri baik yang berfungsi menjaga pencernaan tetap sehat. Kelor mengandung nutrisi yang mendukung pertumbuhan bakteri baik ini. Dengan mikroflora usus yang seimbang, pencernaan menjadi lebih sehat. Risiko diare atau infeksi usus berkurang. Lansia merasa lebih nyaman karena perut tidak mudah kembung. Kesehatan usus ternyata sangat berpengaruh pada kesehatan seluruh tubuh, bahkan juga pada suasana hati. 3. Antioksidan untuk menenangkan lambung. Radikal bebas dan pola makan yang tidak sehat sering merusak dinding lambung. Akibatnya, muncul masalah asam lambung atau MAC. Antioksidan dalam kelor membantu menenangkan peradangan pada lambung. Membantu melindungi lapisan usus dari kerusakan. Menurunkan rasa perih atau panas pada perut. Dengan konsumsi kelor, lambung menjadi lebih nyaman dan gejala MAC bisa berkurang. 4. Kelor sebagai detoks alami. Sahabat lansia sehat, tubuh kita setiap hari terpapar zat beracun, dari makanan, udara,
bahkan obat-obatan. Jika racun ini menumpuk, tubuh jadi cepat lelah, kulit kusam, dan metabolisme terganggu. Kelor mengandung klorofil yang dikenal sebagai pembersih alami darah. Membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh. Membuat tubuh terasa lebih ringan, segar, dan berenergi. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa segar setelah rutin mengonsumsi air rebusan atau teh kelor. 5. Mengurangi kolesterol lewat pencernaan. Selain menjaga usus, serat dalam kelor juga menyerap kolesterol berlebih di saluran pencernaan. Kolesterol ini kemudian dibuang bersama sisa makanan, membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Efeknya, jantung pun ikut sehat. Dengan begitu, manfaat kelor untuk pencernaan sekaligus mendukung kesehatan organ vital lainnya. 6. Testimoni nyata tentang pencernaan. Mari kita dengarkan pengalaman nyata dari beberapa lansia. Ibu Nani, 63 tahun, dari Jakarta. Ia sering mengalami sembelit yang membuat perutnya terasa penuh. Setelah rutin makan sayur bening kelor 3 kali seminggu, ia merasa lebih lancar buang air besar dan perutnya terasa ringan. Pak Darmin, 71 tahun, dari Kalimantan. Ia pernah mengeluh sering kembung dan tidak nyaman setelah makan. Sejak rutin minum teh kelor, keluhannya berkurang. Kini ia bisa makan dengan lebih tenang tanpa khawatir perut bermasalah. Seorang nenek di Flores. Di daerahnya, kelor sudah menjadi bagian dari menu harian. Ia jarang mengalami masalah pencernaan meski usianya sudah lanjut. Peneliti meyakini, konsumsi kelor setiap hari membantu menjaga kesehatan usus mereka. Testimoni ini menunjukkan bahwa kelor benar-benar bekerja membantu pencernaan. 7. Penjelasan medis. Dokter menjelaskan bahwa sembelit pada lansia sering terjadi karena kurangnya serat dalam makanan. Dengan mengonsumsi kelor, kebutuhan serat bisa tercukupi. Selain itu, klorofil dalam kelor membantu hati melakukan detoksifikasi. Dengan kata lain, kelor bekerja pada dua sisi sekaligus, melancarkan pencernaan dan membersihkan tubuh dari racun. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa antioksidan dalam kelor dapat menurunkan stres oksidatif di saluran pencernaan. Artinya, risiko penyakit serius seperti kanker usus juga bisa ditekan. 8. Cara konsumsi kelor untuk pencernaan. Bagaimana cara terbaik agar kelor bermanfaat untuk pencernaan dan detoks? Sayur bening kelor dengan campuran jagung atau labu, dimakan saat makan siang. Teh kelor hangat diminum di pagi hari untuk menyegarkan tubuh. Bubuk kelor bisa ditaburkan pada sup atau jus untuk menambah serat harian. Tips penting, jangan merebus kelor terlalu lama agar kandungan nutrisinya tidak hilang. 9. Dampak jangka panjang bagi lansia. Bayangkan sahabat lansia sehat. Betapa nyaman rasanya jika buang air besar lancar setiap hari, perut tidak kembung, lambung tidak perih, dan tubuh terasa segar karena racun terbuang. Dengan pencernaan yang sehat, semua organ tubuh bekerja lebih baik, imun tubuh meningkat, dan pikiran pun ikut tenang. Inilah yang membuat hidup di usia senja terasa lebih ringan dan menyenangkan. Nah, setelah kita membahas bagaimana kelor membantu pencernaan dan detoksifikasi, tentu muncul pertanyaan, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi kelor agar semua manfaatnya bisa kita dapatkan? Di bab 8, kita akan membahas berbagai cara mengonsumsi kelor mulai dari teh, sayur, hingga bubuk, serta tips praktis agar hasilnya maksimal. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bersama-sama menelusuri manfaat kelor mulai dari kandungan nutrisinya, khasiatnya untuk tulang, jantung, otak, sistem imun, hingga pencernaan, tentu pertanyaan terakhir yang muncul di benak sahabat semua adalah, bagaimana cara terbaik mengonsumsi kelor? Sebuah tanaman yang kaya manfaat tidak akan memberi hasil jika hanya diketahui tanpa dipraktikkan. Karena itu, mari kita bahas cara mengolah kelor agar nutrisinya tetap terjaga, rasanya enak, dan tubuh benar-benar mendapat khasiat maksimal. 1. Sayur bening kelor. Cara paling sederhana dan populer di Indonesia adalah mengolah daun kelor menjadi sayur bening. Ambil daun kelor segar, cuci bersih. Rebus air bersama jagung manis, labu, atau wortel. Masukkan daun kelor terakhir. Cukup sebentar saja, sekitar 2-3 menit, agar nutrisinya tidak hilang. Sayur bening kelor memiliki rasa yang segar, ringan, dan sangat cocok untuk makan siang. Selain enak, cara ini mempertahankan vitamin C, A, dan mineral lain dalam kelor. 2. Teh daun kelor. Bagi sahabat lansia sehat yang ingin sesuatu yang praktis, teh kelor bisa jadi pilihan. Keringkan daun kelor di bawah sinar matahari, atau gunakan daun kelor kering siap pakai.
Seduh dengan air panas seperti membuat teh biasa. Bisa ditambahkan madu atau jahe untuk menambah rasa dan manfaat. Teh kelor cocok diminum pagi hari untuk menyegarkan tubuh, atau malam hari untuk menenangkan pikiran sebelum tidur. 3. Bubuk kelor. Daun kelor juga bisa diolah menjadi bubuk. Bubuk ini sangat praktis karena bisa ditambahkan ke berbagai makanan. Taburkan bubuk kelor ke dalam jus, smoothie, atau sup. Bisa juga digunakan sebagai campuran adonan roti atau kue. Bubuk kelor mudah disimpan dalam wadah kedap udara. Dengan bubuk kelor, sahabat bisa memastikan nutrisi kelor tetap masuk ke tubuh setiap hari tanpa repot. 4. Kapsul atau ekstrak kelor. Bagi sahabat lansia sehat yang kesulitan mengonsumsi kelor segar, kini sudah banyak tersedia kapsul atau ekstrak kelor. Praktis dibawa kemana saja. Cocok bagi yang sibuk atau tidak sempat memasak. Namun tetap pastikan membeli produk yang terdaftar resmi dan terjamin kebersihannya. Cara ini memudahkan lansia tetap mendapat khasiat kelor tanpa repot. 5. Kombinasi dengan bahan alami lain. Kelor juga bisa dipadukan dengan bahan alami lain untuk meningkatkan manfaatnya. Kelor jahe, baik untuk pencernaan dan menghangatkan tubuh. Kelor madu, meningkatkan daya tahan tubuh. Kelor kunyit, membantu mengurangi peradangan. Kombinasi ini membuat konsumsi kelor semakin menyenangkan dan bervariasi. Tips penting agar khasiat kelor maksimal. Jangan dimasak terlalu lama. Panas berlebih bisa merusak vitamin C dan antioksidan. Konsumsi secara rutin. Hasil tidak instan, tetapi akan terasa dalam jangka panjang. Pilih daun yang segar. Hindari daun yang layu atau kotor. Sesuai kebutuhan. Meski kelor bermanfaat, konsumsilah secukupnya dan seimbang dengan makanan lain. Testimoni tentang cara konsumsi. Pak Tono, 65 tahun, dari Jawa Tengah. Ia rutin memasak sayur bening kelor untuk makan siang bersama istrinya. Hasilnya, ia merasa lebih bertenaga, jarang sakit kepala, dan tekanan darahnya stabil. Ibu Mariam, 70 tahun, dari Lombok. Ia lebih suka minum teh kelor sebelum tidur. Katanya, tidurnya jadi lebih nyenyak dan badan terasa ringan saat bangun pagi. Anak muda di Jakarta. Ia menambahkan bubuk kelor ke dalam smoothie pagi sebagai pengganti sayuran. Dengan cara itu, ia merasa lebih sehat dan jarang lemas meski sibuk bekerja. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kelor bisa dikonsumsi dengan berbagai cara sesuai selera. Dampak jangka panjang. Bayangkan sahabat lansia sehat, jika kelor menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Tulang tetap kokoh, jantung sehat, daya ingat terjaga, imun kuat, pencernaan lancar, dan tubuh terasa segar. Kita bisa menikmati masa tua dengan lebih damai, tanpa dibebani oleh penyakit yang membuat aktivitas terbatas. Kelor memang bukan obat ajaib yang langsung menyembuhkan, tetapi dengan konsistensi, manfaatnya bisa dirasakan nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, kadang kita mencari solusi kesehatan yang mahal dan jauh. Padahal, seringkali yang kita butuhkan sudah Tuhan sediakan di sekitar kita. Kelor adalah contohnya, tumbuhan sederhana yang sering tumbuh liar, namun menyimpan manfaat luar biasa bagi tubuh dan pikiran. Mari kita syukuri anugerah ini. Dengan memanfaatkan kelor, kita bukan hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga memberi contoh kepada generasi muda tentang pentingnya kembali ke alam dan menghargai warisan lokal. Saya ingin menutup bab ini dengan doa tulus untuk sahabat semua. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia hidup dan kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih juga atas anugerah alam berupa tanaman kelor yang penuh manfaat. Kami mohon, berkatilah setiap sahabat channel Lansia Sehat yang sedang mendengarkan. Berikanlah kesehatan pada tubuh mereka, ketenangan dalam pikiran mereka, dan sukacita di hati mereka. Semoga mereka panjang umur, kuat, dan tetap menjadi berkat bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Amin. Sahabat channel Lansia Sehat, demikianlah pembahasan kita tentang rahasia 8 manfaat kelor bagi tubuh dan pikiran menurut dokter. Mulai dari kandungan nutrisi, manfaat untuk tulang, jantung, otak, imun, pencernaan, hingga cara mengonsumsinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar sahabat tidak ketinggalan video kesehatan berikutnya. Ingat, kesehatan adalah harta paling berharga, dan menjaga kesehatan adalah ibadah yang bernilai besar. Terima kasih sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa bagikan pengalaman Anda dengan kelor di kolom komentar.
Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lainnya. Dan tentu saja, dukung channel ini agar kita bisa terus berbagi pengetahuan dan doa demi kesehatan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Salam hangat untuk sahabat channel Lansia Sehat, dari saya untuk Anda.